Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, Masya Allah, pada semangat semua. Sebelum mulai ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya, dan tentunya ilmunya supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Kukuh. Silakan Mbak Kukuh bisa memimpin berdoa pada hari ini. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbal alamin. Wah, alhamdulillahirabbil alamin ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian pada hari ini. Ini kelas berapa ya? Kelas 2 dong, kalian masih kelas 2 semester genap. Sekarang bertemu Ibu lagi ya di semester genap ini. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presensi, yaitu yang pertama ada Mbak Revita, Mbak Aulia, Mbak Naila, Mbak Jihan, Mbak Jian, Mbak Ella, Mbak Arfani. Wah, ada yang nggak hadir nggak sih pada hari ini? Oh iya, Mbak Fasya gimana? Ini kok belum hadir ya? Oh iya, Mbak Fasya ini. Mbak Fasya Oh, nggak dikasih sama terus nggak hadir ya? Harusnya tetap hadir dong. Soalnya kan tujuan sekolah bukan buat jajan ya, buat mencari ilmu. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke supaya kalian semangat belajar hari ini. Siap semuanya? Siap. Ayo bisa berdiri ya, nanti semangat ya. Nyanyinya bisa gini-gini atau mau gini-gini, tetap semangat pokoknya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambil menyanyi menjadi satu Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambil menyanyi menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Kalian semangat sekali sih tadi, menyanyi seperti semangat berjuang, Masya Allah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar apa ya? Menjaga perasaan. Ya, ya, kemarin kita sudah belajar tentang menghargai perbedaan, menjaga perasaan, juga sudah belajar itu juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berteman dalam keberagaman. Nanti kita mau belajar tentang kata-kata ajaib, ada perbedaan kata sifat, kata benda, dan juga nanti akan belajar tentang penggunaan tanda koma. Nah, anak-anak, setiap kata yang kalian pelajari hari ini semoga bisa menjadi jembatan kalian untuk menuju masa depan kalian yang cemerlang. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat belajar, pokoknya setiap harinya jangan malas untuk belajar. Nah, lalu dengan bahasa ini kalian bisa menyampaikan ide, harapan, dan perasaan. Nah, siap semua ya anak-anak untuk belajar hari ini? Nah, sekarang saatnya kita menonton video pendek tentang 4 kata ajaib, yaitu ada kata terima kasih, mohon maaf, permisi, dan juga tolong. Kalian simak baik-baik ya, nanti kan soalnya ada tugas nih, setelah pembelajaran ini ada tugas buat kalian, jadi kalian harus memperhatikan. Ya, harus dicicil ya, nggak boleh numpuk-numpuk gitu. Oh my God, ada Mbak. Oh iya Mbak Fasya, bentar. Ayo silakan masuk, kenapa telat? Oh iya, silakan duduk Mbak Fasya. Dari keluar matahari, cerah kerudung memberinya belajar mengenal 4 kata ajaib. Pertama, maaf. Diperhatikan ya anak-anak. Ketiga, permisi. Keempat, terima kasih. Pertama, yaitu kata maaf. Kalimat permintaan maaf diucapkan ketika seseorang melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Digunakan saat apa ucapan maaf. Nah, kalian pada sering menggunakan kata maaf gak? Ya harus maaf ya, kalau melakukan kesalahan harus selalu minta maaf, gak boleh gitu Mbak Naila. Lalu cepatlah minta maaf. Saling meminta maaf dapat membantu menghilangkan rasa sakit hati. Jangan gitu ya anak-anak, dengarkan, lihat videonya, gak boleh rame. Kata kedua adalah tolong, yaitu ungkapan meminta bantuan kepada orang yang kurang santun dan sopan. Apa saja yang ungkapan minta tolong. Dek, tolong Tuh, kalian sering menggunakan kata tolong nggak kalau di rumah? minta tolong. Belajar belum bisa nyuci baju sendiri. Ya kan latihan. Nanti kalau nggak bersih dicuci kembali sama ibunya. Maka akan terdengar lebih baik. Jangan lupa kata tolongnya ya. Kata ketiga adalah permisi. Kata permisi biasanya digunakan saat akan melewati orang. Tetapi kata permisi lebih singkatnya adalah meminta izin. Permisi ya. Kalau sama Kapan kata permisi digunakan? ya boleh juga gitu. Kan mau beli, jadi izin dulu. Dan bisa digunakan saat kita meminjam barang orang lain. Jadi, dengan kata permisi, mengajarkan anak dan siapapun
untuk beretika yang baik dan meminta izin kepada orang yang lebih tua maupun orang lain. Kata keempat adalah terima kasih. Nah, kalian sering mengucapkan terima kasih enggak kalau dapat hadiah? Iya. Ya kan? Kata-kata terima kasih diucapkan. Harus mengucapkan terima kasih ya setiap kalian mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan atau apapun itu. Jangan lupa ucapkan terima kasih pokoknya. Bisa juga dilengkapkan saat kita ditolong oleh teman. Kata terima kasih diungkapkan bertujuan untuk memberitahu seseorang bahwa Anda bersyukur karena mereka telah memberi sesuatu, bantuan atau melakukan sesuatu untuk kalian. Jadi sangat penting dan jangan lupa untuk mengucapkan kata maaf, tolong, permisi, dan terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa ya anak-anak. Kepada siapapun, kapanpun, dan di mana. Nah, itu jadi 4 kata ajaib. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada Mbak Ella. Mbak Ella, siapa yang tahu kapan kita harus bilang permisi? Nah, betul sekali, kalau mau lewat depan orang, malah orangnya dan itu lebih tua ya daripada kita harus bilang permisi Pak, permisi Bu, kayak nyuwun sewu, derek langkung gitu ya. Itu kita harus biasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu merupakan bentuk sikap sopan kita ya kepada orang tua. Nah, sekarang kita mau bernyanyi-nyanyi lagi, mau nggak? Bernyanyi yaitu bernyanyi bersatu dalam keberagaman, yaitu untuk mengingat kita bahwa kita harus tetap hidup rukun walaupun kita berbeda-beda. Kan nggak sama ya, kita sama teman yang lainnya pasti mempunyai perbedaan dong. Nah, ya itu beda, kayak beda itu loh, kayak oh kamu punya ini, aku nggak punya itu, gitu kan, berbeda-beda. Kalau nggak kamu agamanya ini, aku agamanya Islam, kamu Kristen, nah nggak boleh membeda-bedakan itu. Yuk kita menyanyi bersama, nanti bisa tepok-tepok kalau mau tepok-tepok. Mengejek teman, tidak mengejekkan teman, dan tak berlebihan, beri senyum dan pujian. Mari bermain, kita bersatu di dalam keberagaman. Mari berteman, kita bersatu di dalam keberagaman. Dalam keberagaman. Nah, itu ya anak-anak, bisa kalian hafalkan lagunya. Besok suatu saat kalau Ibu mau mengetes siapa yang udah hafal lagu Bersatu Dalam Keberagaman, nah kalian harus siap. Nah, sekarang sebelum masuk materi utama ya, kita melakukan ice breaking dulu. Setelah tadi menyanyi, kita ice breaking dulu yuk. Kalian ice breakingnya yaitu tepuk semangat dang dingdung. Pastinya udah pada tahu lah kalau tepuk semangat dang dingdung. Ayo bisa berdiri semuanya dulu. Nanti Ibu kasih contoh ya, nanti kalian ikuti Ibu. Ayo bagian. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung.
Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, se. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Ayo sekali lagi lebih semangat. Iya dong, iya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, se. Aha aha ma, aha aha mat, aha aha semangat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materinya melalui PowerPoint. Kalian perhatikan baik-baik. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas LKPD individu dan juga LKPD kelompok. Jadi kalau nggak memperhatikan nanti pasti bingung. Nah, sekarang ini ada di bab 5 ya. Berteman dalam keberagaman. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti kalian tuh dapat memahami fabel, nanti kalian dapat mengelompokkan kata kunci dari bacaan pada grafis sederhana, nanti kalian dapat membedakan kata benda dan kata sifat, nanti kalian dapat menuliskan kalimat dengan menggunakan tanda koma. Nah, selanjutnya itu menyimak dan membaca. Nah, kalian pernah membaca dongeng nggak? Biasanya diperankan oleh hewan atau binatang ya. Kalau pada itu, kalian biasanya membaca dongeng tentang apa? Ya, betul. Nah, bahwa setiap orang kan memiliki hobi yang berbeda-beda ya. Nah, itu hobi adalah kegemaran atau kesukaan. Nah, meskipun berbeda-beda hobi, kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, bukankah perbedaan itu indah? Beda itu indah kan, dia kan saling melengkapi. Nah, coba nanti bacalah sebuah fabel ya, lalu temukan sifat dari masing-masing tokoh. Contohnya itu ada sifat kelinci. Kalau kelinci kan identik dengan sombong. Terus kalau kelinci kan jalannya cepet banget itu ya. Nah, itu identik dengan sifat kelinci. Kalau sifat kura-kura kan rendah hati dan jalannya lambat pelan, jadi sering direndahkan. Padahal kalau diceritakan kan yang menang malah kura-kura kan. Nah, jadi kalian jangan suka merendahkan orang gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada antonim. Nah, antonim adalah kata yang arti atau maknanya berlawanan. Nah, ada contoh kata berantonim yaitu ada naik, turun. Naik kan lawannya turun. Atas lawannya bawah. Itu berlawanan ya. Ada tinggi, rendah, ada besar, ada kecil, ada pendek, ada tinggi, ada panjang, dan ada cepat, dan juga ada lambat. Ada apa lagi? Coba yang berantonim ada yang bisa nggak? Ya, betul. Betul. Pinter-pinter sekali. Selanjutnya yaitu ada kata benda dan kata sifat. Nah, kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang dapat dibedakan. Contohnya ada kursi, ada buku ya, ada baju, ada meja, ada tas, dan lain-lain. Itu termasuk kata benda. Nah, nanti kata sifatnya itu adalah kata yang menjelaskan kata benda. Contohnya baik, ada bersih, ada manis, ada putih, ada ramai, malu, dan lain-lain. Jadi seumpama nih kayak wah, mejanya sangat panjang. Nah, panjangnya itu merupakan kata sifatnya. Soalnya kan menerangkan dari kata benda tadi ya. Ya. Selanjutnya yaitu ada menulis tanda koma. Nah, tanda koma ini digunakan untuk beberapa hal, yaitu ada digunakan untuk memperinci beberapa unsur. Contohnya ada Indah, Dina, koma, dan Endi sedang berbicara. Itu untuk memisahkan nama orang ya. Nah, ibu membawa buku, koma, pensil, koma, dan pulpen. Nah, tanda koma ini digunakan sebelum kata tapi pada kalimat juga bisa. Contohnya, Rani selalu bermain bersama kita, koma, tetapi sekarang tidak. Nah, itu bisa digunakan untuk memisahkan tanda tetapi, kata tetapi ya. Nah, rumah itu besar, tetapi kecil. Nah, itu tanda koma fungsinya untuk itu ya anak-anak.
Diingat, nanti soalnya ada tugas yang berkaitan dengan ini. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD anak-anak. Bisa nggak, Bu? Ya, kalau memperhatikan ya nggak susah. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD kelompok. Nanti kelompoknya Ibu bagi menjadi 4 kelompok yang heterogen ya. Ada yang 3 orang satu kelompoknya dan ada yang 4 orang. Nah, untuk kelompok satunya yaitu ada untuk kelompok 1 yaitu pas ya. Loro telu namburi. Untuk kelompok 1 yaitu ada Mbak Dian, Mbak Aulia, Mbak Naila Ayu, Mbak Ulfa. Kelompok 2 yaitu ada Mbak Via, Mbak Jihan, Mbak Kuku, dan Mbak Alif. Kelompok 3 yaitu ada Mbak Ella, Mbak Naila Merta, Mbak Zahra, Mbak Rafita. Yang belum tadi mana? Mbak Mita, Mbak Fasya, Mbak Arfani, dan Mbak Ayesa ya. Ya, berarti kelompok 4. Oh, Mbak Aulia. Jadi kelompok 4 itu ya. Ini bisa dikerjakan. Kelompok kiraku. Kelompok itu ya. Berarti ini. Ini barengan ya. Ayo bisa menggerombol secara kelompoknya untuk mengerjakan LKPD itu membentuk kelompok. Nah, nanti Ibu dibaliknya aja nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti kalau yang udah selesai bisa maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasilnya per kelompok. Nanti dapat apresiasi dan poin tambahan. Bu, ini kok ada silahkan ya, Bu? Katanya kata aja cuma. Iya, nanti ada tambahan silahkan. Kalian bisa mencoba mengekspor sendiri. Coba nanti salah atau benar. Nanti Ibu benarkan kalau masih salah. Oke. Udah bisa buat dengan kata maaf? Coba apa kata maaf? Maaf, Bu, tadi saya terlambat. Oh iya, betul. Tadi gak paham ya Mbak Dian dan kelompoknya. Ya, silahkan dikerjakan. Udah, nanti ya dulu nunggu teman-temannya. Waktunya 5 menit. Mbak Koko, kamu terlihat bingung. Jam berapa? Bu, aku bingung tentang itu tanda koma bagaimana, Bu? Ya, misalnya Mbak Koko kan mau membawa kata, saya membawa buku, pensil, dan penggaris. Nah, kata koma itu untuk memisahkan kata buku, pensil, dan penggaris. Misalnya saya, S-nya kan harus besar di awal kalimat. Ya, saya membawa koma, buku, koma, pensil, koma, dan penggaris. Nah, itu merupakan tanda koma untuk memisahkan kata itu. Mbak Koko udah paham? Kalau kan ada danya. Nah, Ya, kan itu kata pertama kan ada buku, ya, koma, pensil, nah koma, baru dan. Nah, oh, seperti itu. coba Mbak Koko membuat contoh kalimat seperti itu. Coba. Aku akan pergi ke sekolah bersama Jihan, Ya. Via, Ya, betul. dan Ella. Nah, betul sekali. Mbak Koko udah paham ya sekarang? Dilanjutkan ya Mbak Koko. Oke, bentar. Nah, udah pada selesai belum anak-anak? Sudah kamu Mbak Fia? Sudah? Sudah semua? Ya. Ayo silahkan. Kelompoknya Mbak Jihan dan kawan-kawan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Presentasi yaitu membacakan hasil diskusi dengan kelompoknya. Oh iya dong. Ayo silahkan. Halo teman-teman. Perkenalan diri. Saya Tubuh. Saya Alif. Saya Tia. Ayo dibacakan. Jadi di sini
kami mau membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu kata-kata ajaib. Yang pertama apa? Yang pertama dalam pertanyaan dari menarik, maka kalian harus menggunakan kata-kata tersebut. Yang pertama kata-kata permisi digunakan saat ketika mau lewat depan orang. Yang kedua kata-kata tolong. Ganti-gantian ya, bagian bacanya ada berapa itu? Digunakan pada saat membutuhkan bantuan. Ada kata silakan, ini digunakan untuk mempersilakan seseorang melakukan sesuatu. Terus ada terima kasih, Kamera nih. mendapat hadiah atau pertolongan. Kemudian ada kata-kata kita melakukan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu berapa jumlah kata ajaib yang dapat kalian ingat? Ada 4 Bu yang disampaikan sama Ibu tadi. Sekarang ini ada tambahan lagi. Ya, yaitu silahkan. Ya, kalian udah bisa belum nih? Tapi buat dengan kata silahkan. Bisa. Ya, berarti kalian udah pinter banget dong. Ya, contohnya silakan Ibu di depan. Ya, berarti kalian udah belajar tadi malam ya. Wah, pinter-pinter banget. Wah, ternyata kelompok ternyata kelompok 2 udah pinter-pinter banget. Kan kita kasih tepuk apresiasi dulu. Ayo bisa kasih tepuk good job. Sudah pada tahu? Sudah pada tahu belum? Ibu kasih contoh ya. Tepuk good job. G-O-O-D-J-O-D good job. Good job nih. Good job. Good job nih. Ini ya. 1, 2, 3. Tepuk good job. G-O-O-D-J-O-D good job. Good job nih. Good job. Good job nih. Ya, terima kasih. Semuanya enggak. Tia dan kawan-kawan silakan duduk. Ayo. Ya nanti. Oh, aku lapar. Nah, 28. Sampai Nah, sekarang ayo maju lagi satu kelompok yang presentasi. Yang kelompok ini Mbak Ela, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo bisa dibacakan ya Mbak Ela dan kelompoknya. Aku sih tertidur jam Ayo perkenalan diri dulu. halo. Nama Kuria. Yang keras ya anak-anak, yang keras biar yang dengar. Itu ya. Ya, dibaca. Ayo dibacakan yang keras anak-anak. Yaitu ibu membeli susu, sayur, dan buah tadi pagi. Ya betul ya anak-anak. Selanjutnya. Kedua ada Adi sudah sangat mengantuk, tetapi dia terus bermain. Ayo selanjutnya. Paman memelihara kucing, burung, dan kelinci. Betul nggak tadi jawabannya? Ya, ternyata pintar-pintar buat kelompoknya Mbak Ella. Ayo sekarang kita kasih tepuk apresiasi lagi. Tepuk good job. G-O-O-D-J-O-D good job. Good job, good job, good job. Ayo terima kasih kelompoknya Mbak Ella. Silakan bisa duduk ke depan. Ayo selanjutnya Ibu mempunyai tugas lagi, yaitu ada tugas individu ya. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD tentang kosakata baru dan kata benda dan kata sifat. Nanti
maju presentasi ke depan, yang berani maju dapat poin tambahan. 100, Bu. Hah? 100. Ya, 100 dong. Kalau kalian keras, yang ngucapinnya jelas, poin plus banget lah komen. Komen. Coba. Individu. Bisa kalian kerjakan ya anak-anak, waktunya adalah 5 menit. Gampang lah. Kalau kalian memperhatikan pasti gampang. Ya, kamu kok terlihat bingung sih? Karena aku masih bingung, bersih itu kata benda atau kata sifat? Nah, misalnya ya, dia kan mau contohnya ada buku itu bersih. Nah, bersih itu kan biasanya dari kata buku ya, Via. Jadi bersih itu merupakan kata sifat. Udah paham belum nih, Mbak Via? Udah, Ibu, terima kasih. Iya, betul banget. Pintar, Mbak Via. Dilanjutkan. Udah pada selesai belum? Udah selesai? Nah, nanti ada yang presentasi maju ke depan ya anak-anak. Mbak Fasya udah selesai belum? Ya, ditunggu. Kalau Mbak Ulfa udah selesai? Udah. Nah, Mbak Ulfa mungkin boleh maju ke depan dulu nih untuk mempresentasikan hasilnya. Sendiri. Iya, sendiri kan individu Mbak Ulfa. Ayo, dibacakan perkenalan dulu. Halo teman-teman. Namaku Ulfa. Di sini aku mau mempresentasikan. Iya, iya, Mbak Ulfa tinggi banget ya. Mbak Ulfa, Masya Allah. Minum susu, Bu. Iya. Iya. Kalau aku di Minum. Di sini pertanyaannya, hubungkan kosakata baru dengan makna yang tepat. Iya. Di sini iba yaitu kasihan, terharu. Kalau kawanan itu kumpulan hewan sejenis. Kalau minder itu rendah diri. Ya betul enggak teman-teman? Ternyata Mbak Ulfa pintar banget ya. Ayo sekarang kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut udah pada tahu lah ya. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ayo 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Mbak Ulfa. Ya, selanjutnya Mbak Fasya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Coba dibacakan Mbak Fasya, udah paham belum? Halo, aku Fasya. Sekarang aku akan mempresentasikan kata benda dan kata sifat. Kata benda itu ada buku, kata sifatnya tebal. Yang kedua, kata bendanya kasur, kata sifatnya empuk. Ya. Yang ketiga, kata bendanya batu, kata sifatnya keras. Yang keempat, kata bendanya lampu, kata sifatnya terang. Selanjutnya, yang terakhir kata bendanya squishy, kata sifatnya lunak. Nah, betul nggak teman-teman tadi yang dipresentasikan oleh Mbak Fasya? Sekarang kita kasih tepuk salut apa tepuk good job? Saya mulai 1, 2, 3. Tepuk good job. G-double-O-D-J-A-B good job. Good job. Good job. Good job. Ya, terima kasih Mbak Fasya. Nah, akhirnya udah pada pinter-pinter banget mengerjakan LKPD kelompoknya dan LKPD individunya. Saatnya sekarang bermain dengan menggunakan papan permainan, yaitu si pintar paku kata. Nah, kalian nanti akan maju ke depan satu persatu ya, dimulai dari Mbak Dian ke belakang, dilanjutkan Mbak Aulia, nanti Mbak Via,
Mbak Jian ke belakang, Mbak Ella ke belakang untuk menusukkan yang paku warna biru itu kata benda. Nanti yang warna kuning kata sifat ya anak-anak. Nah, sebentar Ibu mau ngambil pakunya dulu. Ayo silakan Mbak Dian bisa maju ke depan. Nanti Ibu bantu. Ya Mbak Dian. Nggak boleh kayak gitu dong Mbak Via. Ayo Mbak Dian maju. Ngambil warna mana? Kalau warna biru benda, kalau warna kuning sifat. Biru bendanya buku, Bu. Betul sekali. Ayo gantian sekarang Mbak Naila, ayo. Kata gimana? Kata apa nih, Bu? Kalau kata yang kuning sifat. Kata sifat. Sifat ini, Bu. Ya betul. Nggak bisa, Bu. Bisa. Nah, kurang keras ya Mbak. Ayo sekarang Mbak Aulia. Biru kata benda, kuning kata sifat. Biru kata apa, Bu? Benda. Benda. Meja. Ya betul. Nah, yuk lanjut lagi Mbak Aulia Yahratunisa. Oh, iya. Warna putih sifat, betul. Ayo selanjutnya Mbak Ulfa. Warna hijau apa, Bu? Nggak ada warna hijau. Warnanya biru sama kuning aja. Mau sepeda. Ya, kata apa itu? Benda, betul. Ayo selanjutnya Mbak Ayesa. Sifat. Satu aja nanti. Oh ya. Ditekan. Nah, ayo selanjutnya Mbak Arfani. Biru kata benda. Betul. Ya, ayo selanjutnya Mbak Via. Ya, kata sifat. Putih, boleh putih nggak? Enggak dong, nanti untuk membedakannya sulit. Nah, betul sekali. Ayo sekarang Mbak Kuku. Biru kata benda. Ya, betul. Selanjutnya Mbak Nita. Sifat. Nah, selanjutnya Mbak Fasya. Biru kata benda. Warna pink. Selanjutnya Mbak Jihan. Kuning kata sifat. Ya, betul. Ya. Ya. Selanjutnya Mbak Alif. Biru kata benda, kuning kata sifat. Hati-hati. Biru kata benda. Selanjutnya Mbak Revita. Kuning kata sifat.
Betul. Nah, selanjutnya Mbak Ella. Mana? Negeri kuning. Betul berarti. Kuning ada sifat, cara sifat. Aku mau itu. Nah, dah ternyata udah selesai ini ya. Besok kalau mau permainan lagi kita bisa buat kata-kata yang lebih banyak lagi. Nah, ternyata di si pintar paku kata ini ada buku, ada sepeda, ada meja, ada sekolah, ada tas, ada kucing. Itu termasuk kata? Betul, soalnya pakunya warna biru ya. Nah, selanjutnya ada pendek, panjang, cepat, lambat, rajin, berat, ringan. Itu kata? Nah, betul sekali soalnya pakunya warna kuning. Jadi kalian udah pinter-pinter banget nih hari ini belajarnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya kalian hari ini sudah belajar apa saja sih? Apa ada ini? Betul. Betul. Benda dan kata sifat. Betul. Betul. Dan yang paling menarik di pembahasan hari ini tuh apa? Betul. Pembahasan paling menarik di hari ini tuh apa sih kalian? Ya, betul, itu juga menarik ya Mbak Ella, dan juga ada menggunakan papan media pembahasan ini kan juga bisa lebih Main papan. Nah, bisa lebih menarik kan Mbak Dian? Nah, jadi kalian sudah banyak belajar hari ini. Dan untuk pembelajaran besok yaitu kita akan belajar dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks lagi. Jadi jangan lupa untuk belajar di rumah, tetap semangat. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semoga tentunya bisa buat bekal menuju masa depan kalian tentunya ya. Nah, jangan lupa untuk PR-nya, nanti Ibu akan mengasih PR yaitu tentang membuat kalimat SPO ya yang lebih kompleks, lebih ya nanti belajar dulu di rumah, nanti Kak Ibu ajarin, kalau belum bisa kita ulas lagi di pembelajaran selanjutnya gitu ya anak-anak. Nah, sekarang untuk menutup pembahasan hari ini bisa berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Alif. Ayo Mbak Alif, silakan bisa dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah ya, semoga kalian bisa selamat sampai rumah, bisa bertemu dengan keluarga kalian. Nah, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sama-sama. Nah. Ayo sapa bariki araan coy. Arak sapa baraku? Dipateni sapa? An.